Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayo kita sekarang belajar membahas soal-soal latihan AKM yang sudah kalian kerjakan beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Oke, mulai dari nomor 1, pertanyaan 1 tentang penyakit gondok dan pencegahannya. Sebelumnya kalian baca dulu bacaannya ini, karena jawaban ini kita peroleh dari bacaan yang sudah kamu baca. Nah, bagaimana dampak penyakit gondok terhadap tubuh? Ini jawabannya lebih dari satu ya anak-anak. Jadi kita bisa temukan informasi di sini, tenggorokannya sakit dan sulit menelan. Jadi sakit itu sama juga dengan nyeri di bagian leher dan sulit menelan. Kalau berhenti bernafas dan suara hilang, bukan. Jadi jawabannya adalah pilihan yang 1 dan pilihan 3. 2 dan 4 bukan. Oke, tuh ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, hubungkan dengan menarik garis ya. Ya, ini berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya. Hubungkan pernyataan dengan fokus isi teks yang tepat. Yang pertama, gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di bagian leher. Ini adalah pengertian dari gondok. Ini ya, jadi kita jodohkan ini. Kemudian yang kedua, tubuh yang kekurangan yodium dapat menyebabkan kelenjar tiroid. Ini adalah penyebab dari gondok. Oke, kita hubungkan, kita jodohkan. Lalu berikutnya, mengonsumsi makanan beryodium dalam jumlah yang cukup dapat mencegah penyakit gondok. Ini adalah pencegahan dari gondok. Tuh ya. Oke, tubuh memerlukan yodium dalam jumlah yang cukup agar kelenjar tiroid dapat bekerja optimal dalam memproduksi hormon tiroid. Nah, ini kaitannya dengan fungsi yodium. Jadi kita hubungkan di sini ya. Nah, sudah kita jodohkan satu-satu. Oke, anak-anak, jadi harus benar ya semuanya dalam penjodohannya. Kalau ada yang salah, berarti skornya 0. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi cara mencegah gondok yang tepat sesuai dengan teks sebelumnya adalah menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium. Rajin berolahraga setiap harinya untuk menjaga kesehatan. Ini bukan termasuk cara mencegah yang utama dalam mencegah gondok ya. Jadi bukan pilihan yang tepat kalau dikaitkan dengan teks yang sudah kalian baca ini. Oke, jadi jawabannya adalah pilihan yang kedua dan keempat. Pertanyaan yang keempat. Oke ya, pilihlah satu jawaban yang benar. Bagaimana penyakit gondok itu dapat menyerang manusia? Jadi jawabannya adalah A. Orang dewasa berusia 40 tahun ke atas rentan terkena penyakit gondok. Itu tidak benar ya. B. Kelenjar tiroid pada tubuh yang kekurangan yodium akan bekerja lebih keras dan akhirnya membengkak. Ini betul ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang bau mulut si bubu. Ini untuk pertanyaan 5 sampai 7. Sebelumnya pasti kalian sudah membacanya ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah apa yang menyebabkan mulut bubu si buaya itu bau? Nah, coba apa anak-anak? Kalian harusnya pastinya sudah membaca ini ya, dibaca dari awal sampai akhir, tidak boleh malas membacanya. Jawaban yang sesuai dengan teks di atas adalah bakteri yang menumpuk di sela-sela giginya. Kemudian bubu malas menyikat gigi setelah makan. Bukan gigi bubu tajam dan kuat, juga bukan mulutnya bubu sangat besar, bukan. Itu ya anak-anak. Jadi jawabannya ada 2. Gak boleh 1, ada 2 ya, lebih dari 1. Pertanyaan yang keenam. Oke ya, pertanyaan yang keenam. Pilihlah satu jawaban yang benar. Pada awal cerita, bubu sombong karena giginya kuat dan tajam dan ia tidak mau menyikat gigi. Akan tetapi pada akhir cerita ia berubah pikiran. Apa yang membuat bubu berubah pikiran? Nah, jawabannya adalah yang B ya. Bubu tidak ingin teman-temannya menjauh dari dirinya gara-gara bau mulut seperti ini. Oke, yang B
ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketujuh. Bau mulut si pupu. Berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan bukti bahwa pupu memiliki teman-teman yang perhatian kepadanya. Jawaban dapat lebih dari satu ya anak-anak. Oke, yang pertama, tidak lupa. Mereka pun mengajak pupu untuk bergabung. Ini benar ya. Yang kedua, Nili menemukan pupu dan wajahnya murung. Ini benar ya. Sontak bau kaget dan hampir pingsan karena bau mulut ya, karena bau mulut pupu yang menyengat. Ini bukan ya. Bau-bau bertanya, kapan terakhir kali kamu sikat gigi, pupu? Ini juga benar, perhatian temannya kepada pupu. Jadi ada 3 jawaban untuk pertanyaan yang ketujuh. Oke ya, sekarang pertanyaan ke-8. Pertanyaan yang ke-8 itu, pilihlah satu jawaban yang benar berdasarkan infografik mengenai tiroid. Mengapa kelenjar tiroid memiliki peran penting dalam tubuh anak-anak? Nah, ini ya. Kalian baca dengan seksama ya, dengan lengkap mengenal tiroid. Dari info di sini, infografik ini kita bisa menemukan jawaban yang benar, yaitu yang D ya, kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yang memiliki peran penting pada perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Ini ada di sini ya. Oke, kalian lihat itu. Nah, berperan penting dalam metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya. Kelenjar ini membuat otak, jantung, otak dan organ lainnya bekerja sebagaimana mestinya. Oke ya. Pertanyaan 9. Teks berjudul Penyakit Gondok dan Pencegahannya, cerita berjudul Bau mulut si pupu, dan infografik mengenal tiroid diikat oleh tema yang sama, yaitu kesehatan. Apakah ilustrasi dari ketiga teks tersebut sudah sesuai dengan isi teks? Jelaskan jawabanmu. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah sudah sesuai ilustrasinya? Nah, ilustrasi pada teks gondok dan pencegahannya adalah gambar pembengkakan pada leher. Gambar tersebut dapat menunjukkan kondisi seseorang yang terkena penyakit gondok, sehingga ilustrasi dan teks sudah sesuai. Untuk ilustrasi pada teks bau mulut si pupu menggambarkan pupu si buaya sedang bermain dengan riang bersama teman-temannya, padahal cerita tersebut berisi tentang bau mulut pupu si buaya karena jarang menyikat gigi, jadi ilustrasi dan teks kurang sesuai. Ilustrasi pada infografis mengenal tiroid menggambarkan bentuk dan letak kelenjar tiroid serta berisi informasi tentang kelenjar tiroid. Jadi antara ilustrasi dan informasi yang disajikan sudah sesuai. Oke. Jadi yang ini sudah sesuai, penyakit gondok dan pencegahannya, bau mulut si pupu belum tidak sesuai, infografik tentang mengenal tiroid sudah sesuai ya, ilustrasi dan informasinya mengenai kesehatan gitu ya anak-anak. Oke, untuk pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10, berilah tanda centang pada jawabanmu berdasarkan teks berjudul Penyakit Gondok dan Pencegahannya, Bau mulut si pupu, dan infografik mengenal tiroid. Apa saja pengetahuan baru yang kamu peroleh? Kira-kira yang pertama, rajin menyikat gigi dapat mengurangi bau mulut. Betul? Betul ya. Ini ada kaitannya dengan bacaan ini tadi ya. Bau mulut si pupu. Garam beriodium dapat mencegah penyakit gondok. Juga betul. Oke, hormon tiroid hanya diperlukan oleh anak-anak, betul? Tidak ya, semuanya. Oke, kelenjar tiroid berpengaruh terhadap perkembangan otak manusia, betul? Betul. Oke, jadi ada 3 jawaban yang benar. Nah, itu anak-anak pembahasan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mengerjakan soal-soal latihan AKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.